Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang kami buat, yaitu berupa video tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi. Untuk tahu lebih lanjutnya, kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu sistem reproduksi. Nah, jadi untuk sistem reproduksi itu adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem reproduksi wanita dan yang kedua sistem reproduksi pria. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu organ reproduksi bagian luar, dan yang kedua organ reproduksi bagian dalam. Organ bagian luar wanita juga disebut vulva. Vulva meliputi mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, vagina, dan perineum. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam wanita terdiri dari uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Oke, sekarang kita masuk ke organ reproduksi bagian luar. Alat kelamin atau dalam bahasa medisnya itu disebut vulva. Vulva berasal dari bahasa Latin yang berarti menutupi. Seperti artinya, vulva juga memiliki fungsi untuk melindungi sistem reproduksi bagian dalam. Kemudian kita lanjut ke mons pubis. Mons pubis merupakan jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan. Mengandung kelenjar yang mengeluarkan minyak yang melepaskan zat yang disebut feromon. Zat ini yang terkait dengan timbulnya ketertarikan seksual. Untuk tata letaknya, teman-teman bisa lihat pada gambar di sampingnya. Yang kedua, yaitu labia mayora. Secara harfiah, labia mayora berarti bibir besar. Labia mayora mengandung kelenjar keringat dan minyak. Labia mayora berukuran panjang 7-9 cm dan lebar 2-4 cm. Pada wanita dewasa atau setelah pubertas, labia mayora akan ditutupi oleh rambut. Yang ketiga, yaitu labia minora yang berarti bibir kecil. Labia minora ini bentuknya memang lebih kecil dari labia mayora dan memiliki ukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan ketebalan 0,5 sampai 1 cm. Labia minora terdiri dari jaringan penyambung yang memungkinkan mobilisasi dari kulit selama proses senggama. Selanjutnya bagian keempat yaitu klitoris. Klitoris merupakan bagian erektil yang disanggah oleh dua kerura yang melekat pada os pubis, disertai bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Klitoris ini dibungkus oleh sebuah lipatan kulit yang disebut preputium. Bagian kelima yaitu vestibulum. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari uretra, vagina, dua duktus kelenjar Bartolini, dan dua duktus kelenjar parauretral yang disebut dengan skin ducts and glands. Yang keenam itu vagina. Vagina merupakan tempat spermatozoa ditumpahkan dan sebagai jalan keluar janin. Dinding posterior vagina panjangnya sekitar 9 cm dan dinding anterior vagina panjangnya sekitar 7,5 cm. Dinding vagina tidak memiliki kelenjar, namun kelembapannya dijaga oleh sekret kelenjar servikal dan adanya rembesan cairan dari kapiler darah. Yang ketujuh yaitu perineum. Perineum merupakan area kulit antara liang vagina dengan anus atau dubur yang dapat robek ketika melahirkan atau secara sengaja digunting guna melebarkan jalan keluar bayi. Baiklah, itu tadi organ reproduksi bagian luar. Dan sekarang kita memasuki organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama yaitu
Uterus. Uterus adalah sebuah organ muskuler dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fundus uteri, yang kedua ada corpus uteri, yang ketiga ada isthmus uteri, dan yang keempat ada cervix uteri. Selanjutnya ada tuba Fallopi, berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada tuba uterin. Tuba Fallopi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pars interstial, yang kedua ada pars ischemica, yang ketiga ada pars ampullaris, dan yang keempat ada pars infundibulum. Bagian ketiga yaitu ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5 sampai 5 cm, lebar 0,7 sampai 1,5 cm dengan berat 4,8 gram. Ovarium berfungsi memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon yaitu estrogen dan progesteron. Ovarium ini terdiri dari 3 lapisan utama yaitu yang pertama bagian permukaan. Bagian permukaan ini merupakan suatu bagian terluar ovarium yang disusun oleh epitel kuboid selapis atau epitel germinal. Yang kedua yaitu korteks. Korteks ini merupakan suatu bagian yang terletak setelah bagian permukaan. Sebagian besar korteks disusun oleh jaringan ikat. Korteks ini merupakan suatu tempat ditemukan sel folikel serta oosit. Bagian ketiga yaitu medula. Medula ini merupakan suatu bagian terdalam dari ovarium yang disusun oleh jaringan neurovaskuler. Baik, itu tadi bagian-bagian organ reproduksi wanita. Sekarang kita masuk ke fertilisasi. Fertilisasi merupakan pembuahan atau peleburan sel sperma dengan sel ovum. Hasil dari proses pembuahan di dalam fertilisasi akan menghasilkan sebuah sel tunggal yaitu zigot. 2 minggu setelah fertilisasi, zigot membelah secara mitosis dengan cepat dari 2 sel ke 4 sel ke 8 sel ke 16 sel kemudian ke 32 sel. Pada waktu yang bersamaan, lapisan dinding rahim menebal dipenuhi dengan darah dan siap menerima zigot. Kemudian zigot menuju rahim dan menempel di dinding rahim untuk tumbuh dan berkembang. Sel-sel tersebut terus bertumbuh dan menghasilkan enzim proteolitik yang akan membentuk plasenta atau ari-ari dan tali pusar. Kemudian embrio dikelilingi oleh cairan amnion. Pada umur ke-4 minggu, embrio sudah tumbuh mata, tangan, dan kaki. Pada waktu minggu ke-6 sudah berukuran 1,5 cm dan sudah ada otak, mata, telinga, dan jantung. Pada minggu ke-8 sudah menjadi janin dengan organ tubuh yang lengkap. Setelah mencapai usia kehamilan sekitar 9 bulan 10 hari dan bayi siap untuk dilahirkan. Setelah fertilisasi, kita lanjut ke siklus menstruasi. Siklus menstruasi. Ketika perempuan beranjak dewasa atau remaja, kelenjar pituitari menghasilkan hormon gonadotropik, yaitu FSH dan LH. Interaksi dari FSH dan LH dengan estrogen dan progesteron dari ovarium akan mengakibatkan terjadinya siklus menstruasi. Siklus menstruasi terus terjadi setiap bulan, mulai saat pubertas hingga menopause. Lama siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari. Pada hari ke-14 dari perhitungan pertama menstruasi akan terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur dalam ovarium. Oke, sekarang kita masuk ke sistem reproduksi pria. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar, dan yang kedua, organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum.
sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, saluran reproduksi, saluran ejakulasi, dan saluran kelamin. Sistem reproduksi yang pertama yaitu organ reproduksi bagian luar. Yang pertama, penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua adalah batang penis. Dan yang ketiga adalah kepala penis. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Penis berfungsi sebagai saluran urin dan sebagai alat bantu reproduksi. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum. Skrotum merupakan bagian sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testis. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik. Maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Kemudian kita memasuki organ reproduksi bagian dalam pria. 1. Testis. Organ seks primer pada pria. Testis berjumlah sepasang. Testis dibungkus oleh skrotum, kantong kulit di bawah perut. Setiap testis berbentuk sekitar 200 tubulus seminiferus. Kemudian yang kedua yaitu saluran reproduksi. Saluran reproduksi. Ductus epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantong mani. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra, yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keempat, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terbagi menjadi 3. Yang pertama, vesicula seminalis. Yang kedua, kelenjar prostat. Dan yang ketiga, kelenjar bulbouretra atau Cowper. Pertama, vesicula seminalis, yaitu tempat penampungan sperma, yang merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Yang kedua adalah kelenjar prostat, yaitu penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar ini adalah kelenjar pensekresi terbesar. Yang ketiga, kelenjar bulbouretra atau Cowper, yaitu penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Kelenjar ini adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat. Kelenjar Cowper merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Oke, terima kasih telah menonton. Mungkin cukup sekian media pembelajaran yang dapat kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.